Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari eksperimen kami yang berjudul Pengaruh Murotal Al-Quran terhadap konsentrasi pada mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan anggota kami ada Amelie Yulvita Rizky, ada Prayoga Ramadhani, Nailah Galuh, dan saya sendiri Farah Nada Lutfiah. Next. Kita masuk ke pendahuluan latar belakang. Konsentrasi merupakan kemampuan kognitif yang sangat penting dalam pembelajaran karena berperan dalam pemusatan perhatian dan pemrosesan informasi. Penurunan konsentrasi sering kali terjadi akibat beban akademik yang tinggi, kelelahan mental, serta distraksi lingkungan yang berpotensi menghambat pemahaman materi dan menurunkan kinerja belajar. Salah satu intervensi yang diyakini dapat meningkatkan konsentrasi adalah mendengarkan murotal Al-Quran, sebuah bacaan Al-Quran dengan ritme teratur dan tartil yang dapat menenangkan pikiran serta meningkatkan fokus. Murotal Al-Quran terbukti memiliki efek positif dan fungsi kognitif dengan menciptakan relaksasi psikofisiologis yang membantu menstabilkan perhatian. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa mendengarkan murotal Al-Quran memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan konsentrasi pada kelompok perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap konsentrasi mahasiswa perempuan yang dipilih untuk mengurangi variasi biologis dalam respon auditori. Karena perempuan lebih sering dipengaruhi oleh faktor hormon yang dapat mempengaruhi respons terhadap stimulasi auditori sehingga meningkatkan validitas internal penelitian. Kerangka teoritisnya, penelitian itu mengkaji pengaruh terapi murotal Al-Quran terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Al-Quran memiliki sifat suara yang teratur dan menenangkan, yang menurut teori neurokognitif dapat meningkatkan gelombang otak alfa yang berperan dalam relaksasi dan fokus. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terapi audio murotal dapat meningkatkan konsentrasi dengan menciptakan suasana tenang yang diperlukan untuk memusatkan perhatian. Selain itu, murotal dipercaya membantu mengurangi stres yang dapat mengaktifkan hormon endorfin alami, memfasilitasi kondisi mental yang rileks untuk mempertahankan konsentrasi yang lebih lama. Tujuannya itu secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Al-Quran terhadap konsentrasi mahasiswa, dan pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi mahasiswa sebelum dan sesudah mendengarkan murotal Al-Quran? Next. Oke, selanjutnya jadi di sini ada metode penelitian. Pertama itu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental desain dengan non-randomized pretest post-test control group design yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tanpa random assignment penuh. Kedua kelompok diberikan pretest dan post-test menggunakan tes digit span forward dan backward dengan kelompok eksperimen memperoleh perlakuan mendengarkan murotal Quran dan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Lokasi dan partisipan dan penelitian. Partisipan ini, partisipan penelitian ini adalah 10 mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berusia 18 sampai dengan 25 tahun, terdiri dari 5 orang kelompok eksperimen dan 5 orang kelompok kontrol dengan jenis kelamin perempuan. Dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Psikologi. Rekrutan partisipan dilakukan dari sosial media dengan menyebarkan kuesioner dan lewat teman. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah tes digit span forward dan digit span backward dari Wechsler Intelligence Scale yang digunakan untuk pretest dan posttest selanjutnya. Kemudian ada prosedur penelitian. Pertama itu digit span forward. Kemudian perlakuan atau intervensi mendengarkan murotal Al-Quran selama 30 menit. Dan terakhir itu ada post-test, yaitu digit span backward. Nah, kemudian ada pertimbangan etis. Nah, penelitian ini dilakukan dengan persetujuan informed consent terkait jaminan kerahasiaan data dan hak partisipan untuk mengundurkan diri kapan saja selama penelitian berlangsung tanpa konsekuensi. Oke, di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Mann-Whitney-U test untuk membandingkan gain score antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta paired sample test sampel t-test untuk menganalisis perbedaan skor pretest dan posttest pada masing-masing kelompok. Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Jamovi dengan mempertimbangkan ukuran sampel yang kecil dan karakteristik distribusi data. Oke. Untuk hasil penelitian, yang pertama ada perbandingan gain score antara kedua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen yang dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney-U. Karena ukuran sampel kecil, yaitu 5 eksperimen dan 5 kontrol, hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok eksperimen dilihat dari min memiliki gain score yang lebih tinggi, 360, dibandingkan kelompok kontrol yang minnya hanya 240. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai P 0,334 di atas 0,005. Meskipun nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi, hasil ini mengindikasikan bahwa perlakuan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
peningkatan skor dibandingkan kelompok kontrol. Next. Perubahan skor pretest dan posttest dianalisis menggunakan uji Wilson-Signon-Range juga karena ukuran sampel kecil, N sama dengan 5. Pada kelompok kontrol hasil menunjukkan adanya peningkatan skor pretest dari min 12,2 ke min 14,6, namun peningkatan tersebut tidak signifikan secara statistik karena P 0,1, meskipun seluruh pasangan data menunjukkan arah peningkatan yang konsisten. Kemudian pada kelompok eksperimen skor juga meningkat dilihat dari pretest minnya 17 naik jadi 20,6 pada posttest, namun uji Wilcoxon menunjukkan nilai P yang mendekati batas signifikansi yaitu 0,057, di mana P ini seharusnya di bawah 0,05, mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan skor setelah perlakuan meskipun secara statistik belum signifikan. Secara keseluruhan, kedua kelompok menunjukkan peningkatan skor dengan pola peningkatan yang relatif kuat pada kelompok eksperimen. Next. Selanjutnya, implikasi penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenal efek terapi murotal Al-Quran terhadap konsentrasi mahasiswa. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan konsentrasi setelah mendengarkan murotal Al-Quran, hal ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas terapi ini dalam konteks konsentrasi, seperti durasi, frekuensi, ataupun karakteristik individu. Secara praktis, meskipun tidak ditemukan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, penggunaan murotal Al-Quran sebagai teknik relaksasi yang mudah diakses dan non-invasif tetap dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan untuk membantu mahasiswa menghadapi stres dan tekanan akademik. Penggunaan murotal dalam setting pendidikan masih berpotensi menjadi alternatif yang ramah budaya dan religius, namun perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan konsentrasi secara konsisten. Nah, selanjutnya pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang mendengarkan murotal Al-Quran memiliki peningkatan skor konsentrasi yang lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Meskipun perbedaan tersebut belum signifikan secara statistik, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa murotal Al-Quran dapat memberikan efek relaksasi dan membantu stabilisasi perhatian melalui auditori yang teratur. Namun, ukuran sampel yang kecil menyebabkan daya uji statistik menjadi rendah, sehingga efek yang secara deskriptif terlihat belum mampu mencapai signifikansi statistik. Selain itu, peningkatan skor pada kelompok kontrol mengindikasikan kemungkinan adanya efek latihan atau practice effect dari penggunaan instrumen yang sama pada pre-test dan post-test. Meskipun demikian, kecenderungan peningkatan yang lebih konsisten dapat pada kelompok eksperimen menunjukkan bahwa murotal Al-Quran berpotensi mendukung peningkatan konsentrasi mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa mendengarkan murotal Al-Quran cenderung meningkatkan konsentrasi mahasiswa, khususnya pada kelompok eksperimen. Namun, peningkatan tersebut belum terbukti signifikan secara statistik, kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah sampel yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar agar efektivitas murotal Al-Quran terhadap konsentrasi dapat diuji secara lebih kuat. Nah, selanjutnya, karena jumlah kelompok eksperimen itu terlalu sedikit, jadi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memiliki partisipan yang lebih banyak, sehingga hasilnya lebih signifikan dan lebih terpercaya. Oke, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami Oscar Pulpe. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.